langsung saja ya. Mau tanya soal keistimewaan Selasa Pon. Nah, dari sisi perwataan itu keistimewaannya apa aja? Dari primbon Jawa, orang yang berkelahiran pada weton tersebut memiliki neptu yang berjumlah 10. Pada umumnya, watak maupun sifat dari weton tersebut adalah ramah, baik hati, sangat berhati-hati sehingga banyak disegani oleh orang lain. Hal tersebut muncul karena secara alamiah dia sangat berhati-hati sekali di dalam melakukan segala sesuatu. Selain dari itu, karena ia memiliki sikap kebiasaan yang sangat baik sekali terhadap orang-orang di sekelilingnya, sehingga secara alamiah juga akan memancarkan pengaruh jikalau dia mau orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mudah untuk dia pengaruhi. Hal tersebut karena rasa percaya atas sebuah perilaku budi pekertinya yang baik itu. Dari rumusan Poncosudonnya, weton ini adalah Satrio Wibowo. Hal tersebut juga secara alami terjadi adanya karena ia yang selalu bersikap baik hati serta selalu berusaha bijaksana dan berusaha baik di hadapan siapapun, sehingga dia dianggap sebagai seorang kesatria yang memiliki wibawa, sosok yang sangat disegani oleh orang-orang yang mengenal dirinya. Ada satu hal di sini yang ingin saya bahas adalah orang yang berkelahiran pada hari Selasa Pon itu masuk di dalam sebuah wuku wukir. Dan dari sisi pangarasan, dari hal tersebut saya ingin menguraikan dan ingin membahas lebih luas lagi. Karena menurut saya ini adalah poin daripada yang saya utarakan. Digambarkan dari seorang dewa Batara Mahayakti. Ingat bahwa gambaran dewa itu adalah menentukan dari perilakunya. Dewa Mahayakti begitu sangat menyukai adanya sebuah prihatin. Ia yang kerap merenung, berpikir, dan selalu berusaha untuk mawas diri. Selain dari itu, air di jambangan berada di bawahnya, yang melambangkan bahwa dirinya memiliki watak yang sangat rendah hati. Pohonnya adalah nagasari. Jika dia seorang laki-laki, maka akan memiliki wajah maupun hati yang sangat tampan rupawan. Dan jikalau dia adalah seorang wanita, maka akan memiliki paras yang cantik jelita dan memiliki cantik pula budi pekertinya. Selain dari itu, bicaranya pun enak didengar, serta eksistensi dari kepribadiannya, siapapun percaya bahwa ia memiliki sosok pribadi yang sangat baik. Sehingga dari sisi pekerjaan, mudah sekali untuk diterima oleh atasan, bahkan ia cocok sekali untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin di dalam sebuah bidang pekerjaan maupun dalam sebuah perkumpulan. Dari apapun dia sangat cocok sekali. Harus digarisbawahi, pangarasannya adalah aras pepet, yang memiliki arti dia yang sering kali memiliki kegemaran hidup prihatin. Dari aras pepet juga primbon Jawa meyakini bahwa hidupnya banyak sekali dengan adanya sebuah kesulitan maupun penderitaan. Dari hal tersebutlah saya ingin mengulas secara tuntas dari sisi primbon Jawa. Dari sisi wuku juga menunjukkan bahwa ia memiliki kegemaran yang suka prihatin dan menunjukkan bahwa ia akan diuji dengan
kesulitan-kesulitan dari sisi rezeki terutama. Nah, dari penjelasan yang disampaikan tadi itu kan disimpulkan semuanya baik ya. Nah, tetapi kenapa dari sisi rezeki dia selalu diuji? Nah, itu ada solusinya enggak? Ada dua hal selain dari adanya sebuah keikhlasan. Ada dua hal yang dapat membawa dirinya ke dalam satu kebahagiaan dan kemuliaan. Itu kalau menurut ilmu Titen Jawa. Yang pertama adalah sekalipun ia memiliki berbagai macam kelebihan, kemuliaan, luhur budi, namun sebuah masukan dari ilmu Titen Jawa sebaiknya yang pertama adalah jangan berpikir tentang adanya sebuah kemewahan. Jikalau dirasa posisi sedang ada atau sudah mampu, janganlah turut serta ingin menunjukkan terhadap orang lain. Jadi harus melawan buah perasaannya sendiri. Atau bisa dibilang secara bahasa kasarnya, hindarilah rasa ingin pamer. Kados ngoten niku Mbak, itu yang pertama. Solusi dari buah rezekinya agar nanti bisa membaik. Yang kedua adalah sebaiknya untuk dapat melunakkan hati, karena baik secara lahir tentu akan lebih sempurna jikalau di batin maupun di hati nurani itu baik pula. Baik di hadapan seluruh makhluk, baik juga di hadapan Tuhan Sang Semesta. Sekalipun kita bertutur sapa baik, namun hati berkata lain, itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Terus, hal yang kedua ini perlu adanya sebuah kesadaran, sebuah kedewasaan di mana mengingat bahwa semua ini akan kita tinggalkan pada waktunya. Jadi hilangkanlah rasa ingin menunjukkan terhadap orang lain dan rasa kekakuan atas sebuah sifatnya. Jangan terlalu kaku untuk tidak menerima adanya sebuah masukan-masukan dari orang lain. Lembutkanlah perasaan, haluskanlah sebagaimana budi pekertimu yang ditangkap oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena secara globalnya kamu juga masuk di dalam sebuah ponco sudonya menunjukkan Satria Wibowo. Kamu adalah seorang kesatria yang sangat berwibawa, yang sangat disenangi oleh banyak orang. Kamu juga secara tidak kamu sadari, kamu sangat dihargai oleh banyak orang. Nah, lantas sekarang bagaimana caranya kesempurnaan itu agar kamu sampai terhadap sebuah kesucian terhadap sanubarimu sendiri. Dan yang kita tahu Mbak bahwa melawan diri sendiri itu lebih sulit daripada kita melawan musuh yang datangnya dari luar. Nah, itu hanya sebuah umpama. Melawan perasaannya sendiri itu adalah solusi yang tepat bagi orang yang berkelahiran pada weton tersebut. Saya yakin jikalau sudah, maka rezeki, keberuntungan, kemudahan, semuanya akan berpihak terhadapnya. Dan semuanya akan baik dan akan sampai terhadap satu kecukupan dan kebahagiaan serta mulia di sisi Tuhan Sang Semesta, mulia pula di hadapan seluruh makhluk. Nggih ngoten niku Mbak. Nah, jadi yang saya tangkap nih, untuk weton Selasa Pon ini memang sudah memiliki perwatakan yang baik ya dari segala sisi. Hanya saja dia harus memperbaiki ada dua hal. Ada dua hal ya yang harus diperbaiki. Yang pertama itu dia jangan menampakkan apa yang dia punya atau istilahnya pamer lah ya. Begitu. Menghindari sikap itu, keinginan itu. Menunjukkan sesuatu terhadap orang lain itu dapat mengakibatkan pamer. Untuk yang kedua, dia juga harus memperbaiki
dalam segi batiniah kepada Tuhan. Jadi lembut di luar, lembut juga di dalam. Nggih. Ngoten nggih, Mas? Nggih, lebih melembutkan perasaannya. Karena secara di hadapan makhluk yang tampak oleh mata, weton tersebut itu sudah memiliki keluhuran budi. Nah, jadi perlu adanya, jika dia sudah baik di hadapan seluruh makhluk, maka dia juga harus baik pula di hadapan Tuhan Sang Semesta. Nah, urusannya itu sudah tinggal weton tersebut sama Tuhannya. Ngoten Mbak. Terus lembut di luar, tutur kata, dia lembut juga di sanubari. Jadi tidak boleh keras kepala, tidak boleh kaku hati, dan kita harus menerima masukan-masukan dari orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kita. Maka semuanya akan membaik, ya ngoten Mbak.